Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Indriani dengan NIM H10411911045. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Nah, di video ini saya akan menjelaskan suatu tanaman dari famili Gesneriaceae, yaitu Chrysothemis pulchella. Ini atau kita kenal sebagai tanaman hias lonceng senja. Nah, video ini sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Sistematika Phanerogamata. Tanaman hias dengan nama Latin Chrysothemis pulchella yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tanaman hias lonceng senja, yang memang bentuk bunganya menyerupai lonceng, sementara warna bunga gradasi antara orange maupun kuning. Nah, persis seperti warna langit di kala senja. Tanaman ini banyak ditanam di daerah beriklim tropis sebagai tanaman hias, termasuk Hibiscus herba, karena tumbuhan ini tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Selanjutnya, kita akan memasuki deskripsi morfologi dari organ vegetatif. Yang pertama, daun Chrysothemis pulchella. Susunan daunnya tunggal, yaitu daun yang helaiannya hanya terdiri dari satu helai tanpa adanya persendian di bagian dasar helaian tersebut. Kelengkapan daun bagian daun ini tidak lengkap karena hanya memiliki lamina maupun petiolus, tidak ada vagina. Panjang petiolus yaitu antara 0,1 sampai 1 cm, panjang lamina 5 sampai 21 dan lebar lamina 2 sampai 11. Circumscriptio-nya ovatus dibedakan berdasarkan bagian terlebar yang terdapat di antara bawah tengah-tengah helaian daun dengan pangkal daunnya itu tidak bertore. Warna lamina bagian atas berwarna hijau tua dengan warna tembaga, dan di bagian bawah berwarna ungu kemerahan. Apex foli tumbuhan ini adalah acutus karena kedua tepi ujung daun di kanan maupun di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas, dan pertemuannya pada puncak daun membentuk sudut lancip. Basis folinya acutus juga. Margofoli dengan tepi daun bertoreh yang merdeka yaitu 100 karena antara sinus dan angulus sama lancipnya. Intervenium tumbuhan ini seperti kertas atau papiraceus, tipis tetapi cukup tegar. Nah, permukaan daunnya ini berbulu halus dan rapat atau pilosus karena berbulu sedemikian rupa sehingga saat kita raba ini serasa seperti beludru. Nah, tumbuhan ini memiliki tulang daun yang menyirip atau peninervis. Lanjut, batang Chrysothemis pulchella bentuk batangnya teres, yaitu penampang melintangnya jika dipotong menunjukkan bangun lingkaran. Nah, tipe percabangannya monopodial, yaitu bila batang pokok ini selalu terlihat jelas dibandingkan cabang-cabangnya, maka disebutlah monopodial. Nah, permukaan batang pilosus karena terdapat rambut halus pada batangnya. Terus kedudukan daun pada batang ini berhadapan bersilangan atau folia opposita atau folia decussata. Nah, antara dua daun ini pada setiap buku-buku letaknya berhadapan atau terpisah dengan jarak 180 derajat. Pada buku-buku batang berikutnya biasanya kedua daunnya ini membentuk suatu silang dengan dua daun di bawahnya seperti ini. Nah, arah tumbuh batangnya erectus karena arah tumbuhnya itu lurus ke atas. Nah, umur batang perennial merupakan tanaman yang bisa hidup lebih dari 2 tahun. Panjang batang yang ini 28 cm dan diameter batang yang dari yang kecil 0,2 sampai 1,2 cm. Lanjut, akar Chrysothemis pulchella, sistem perakarannya tunggang, tipe akar ramosus.
Tumbuhan ini memiliki umbi di bagian pangkalnya, pangkal batang, dan terkadang juga di ketiak daun. Nah, umbi ini menjadi tidak aktif jika suhu terlalu rendah. Nah, di bawah suhu tertentu, daun dan batang akan menghilang dan umbi ini tidak aktif mulai menumbuhkan kembali tanaman nanti ketika cuaca yang tepat itu muncul. Nah, akar dan umbinya ini berwarna putih kecoklatan, panjang akar bisa mencapai 15 cm. Selanjutnya, bunga Chrysothemis pulchella termasuk ke dalam tumbuhan berbunga banyak planta multiflora. Nah, kedudukan bunga pada batang yaitu bunga pada ujung batang atau flos terminalis dan bunga di ujung ketiak nih atau aksilaris. Nah, susunan bunganya tunggal, terus kelamin bunga biseksual atau hermaprodit. Nah, mengandung benang sari dan butik sehingga dapat membuahi diri sendiri. Nah, bunganya biasanya ini mencolok, bentuknya bervariasi dan seringkali sangat berwarna. Bagian berwarna orange membentuk sepal, di mana bunga kuning nih corolla tumbuh. Nah, bentuknya menyerupai lonceng kecil. Bunganya memiliki rambut halus nih. Nah, corolla kuning ini bertahan selama beberapa hari dan memiliki lapisan merah di permukaan bagian dalam. Sepal merah tetap ada bahkan setelah corolla ini layu. Nah, bunga biseksual bilateral simetris, 5 helai mahkota yang menyatu, kaliks 5 lobus, 2 atau 4 jarang 5. Nah, kepala sarinya ini tergabung bersama-sama atau berpasangan dan ovariumnya itu superior atau sebagian inferior. Kelengkapan bagian bunga ini flos completus. Susunan sepal berlekatan atau gamosepalus. Melihat simetrisnya maka ini disebut actimorph karena kelopak dengan beberapa cara dapat dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup atau simetris. Jumlah sepal 5, warna sepal merah dan orange. Nah, bentuk dan susunan petal simpetalus. Bentuk petal beraturan yaitu lonceng campanulatus, warna petal kuning. Jumlah stamen 4, kedudukan anter pada filamen innatus. Karena kepala sari dan tangkainya itu memperlihatkan batas yang jelas dan kepala sari bersambung pada pangkalnya dengan tangkai sari dan sambungan ini tidak memberikan kemungkinan gerak pada kepala sarinya. Nah, berdasarkan susunan stamen yaitu benang sari tampak duduk di atas tajuk bunga atau epipetalus, artinya berhadapan dengan daun-daun petal yaitu berseling dengan sepal. Nah, terus pistilumnya itu simplex karena putiknya itu hanya tersusun atas sehelai daun buah saja. Di penjelasan tentang organ generatif dan organ vegetatif dari Chrysothemis pulchella atau lonceng senja. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas mendeskripsikan dari tumbuhan ini. Jika ada salah perkataan yang saya ucap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.